Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya selama pandemi? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Di sini kami akan sharing mengenai analisis kasus kegagalan kredit oleh Dunia Tax Group. Sebenarnya seperti apa sih detail kasus dan apa sih penyebabnya? Pada Maret 2019, PT Delta Merlin Dunia Tekstil atau DMDT menerbitkan obligasi global dengan nilai 300 juta US dollar dengan kupon sebesar 8,635% per tahun. Nah, pada 10 Juli 2019, PT Delta Dunia Sanang Tekstil (DDST) mengalami kegagalan membayar kewajiban bunga sebesar 13,4 juta US dollar dari pinjaman sindikasinya yang bertotal 260 juta US dollar. Penyebab gagal bayar tersebut karena adanya masalah likuiditas yang dialami oleh perusahaan loh teman-teman. Peristiwa gagal bayar tersebut berdampak pada turunnya margin keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan dengan bersamaan adanya peristiwa perang dagang antara Amerika dan Cina, serta kenaikan biaya produksi yang harus ditanggung oleh perusahaan yang lebih besar jika dibandingkan dengan kompetitornya. Lalu, adanya perang dagang yang dialami oleh Amerika Serikat dan Cina memunculkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dengan memberikan tarif bea sebesar 25% atas produk tekstil Cina, sehingga menyebabkan produsen yang berasal dari Cina ini menyasar produknya ke tujuan yang lebih ramah, yang salah satunya sasarannya adalah negara Indonesia. Maka, hal ini akan menyebabkan sentimen buruk bagi industri tekstil Indonesia, teman-teman. Salah satunya adalah dunia teks. Ditambah lagi kondisi tekstil domestik sedang dalam keadaan lesu, sehingga akan memunculkan peluang produk tekstil Cina memenuhi pasar Indonesia dan berdampak pada kondisi pasar Indonesia. Oh iya teman-teman, fakta menyebutkan bahwa pada tahun 2018 PT Delta Merlin Dunia Tekstil membayar benang lebih mahal jika dibandingkan kompetitornya loh. Misalnya pada Sritek, di mana PT Delta Merlin Dunia Tekstil membeli dengan harga 37.112 per kilonya, sedangkan untuk Sritek harga beli benangnya hanya 35.231 per kilo. Tetapi apabila dilihat dari sudut pandang lainnya teman-teman, harga jual kain yang dimiliki oleh PT Delta Merlin Dunia Tekstil ternyata sejak 2016 terus mengalami penurunan loh. Selanjutnya nih, pada 16 Juli 2019, Lembaga Pemeringkat Global Standard & Poor's (S&P) memangkas peringkat utang jangka panjang yang dimiliki oleh PT Delta Merlin Dunia Tekstil dan termasuk juga surat utang unsecured notes yang telah diterbitkan oleh perusahaan dengan awalnya BB- menjadi CC- atau penurunan 6 notes. Fitch Ratings juga menurunkan peringkat yang dimiliki perusahaan tersebut dari BB- menjadi B-. Nah, alasan dari pemangkasan peringkat tersebut karena perusahaan dinilai sedang menghadapi tantangan likuiditas yang sangat besar. Tantangan likuiditas yang besar tersebut terlihat dari adanya pembayaran kewajiban yang terlewat atas kredit sindikasi yang bernilai sebesar 260 juta US dollar oleh PT Delta Dunia Sanang Tekstil. Selanjutnya nih teman-teman, pada bulan September 2019, PT Delta Merlin Dunia Tekstil mengalami gagal bayar pada bunga pertamanya senilai 12,9 juta US dollar. Associate Director Fitch Ratings Singapura Bernard Key berpendapat bahwa adanya keterlibatan kondisi likuiditas PT Delta Merlin Dunia Tekstil dilatar belakangi oleh tingginya kebutuhan modal kerja, melambatnya penjualan, dan penyelesaian kontrak aksi falas dengan skema out of the money atau OTM. Di dalam OTM ini terdapat harga opsi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga pasar aset yang menjadi jaminannya loh. Selanjutnya, Fitch sendiri memiliki keyakinan bahwa akses yang dimiliki oleh PT Delta Merlin Dunia Tekstil, baik itu ke bank ataupun ke pasar modal, akan dibatasi. Hal tersebut terjadi karena tekanan terhadap kinerja suatu perusahaan yang memiliki dampak pada perusahaan lainnya yang beroperasi di bawah Dunia Tax Group. Namun, apabila dilihat dari laporan Debtwire yang dikeluarkan pada 25 Juli 2019, margin lini penenunan Dunia Tax Group melalui PT Delta Merlin Dunia Tekstil sebenarnya telah tergerus loh pada awal tahun 2019. Pada kuartal 1 tahun 2019, margin DMDT sebesar 15,3%. Dan hal tersebut telah terjadi penurunan apabila dibandingkan pada akhir 2018 dengan besar 18,2%.
Lalu, apakah benar terdapat kesalahan bank dalam proses pemberian kredit? Berdasarkan analisis dan kajian literatur yang telah kami lakukan, terdapat beberapa kesalahan bank dalam proses pemberian kredit. Yang pertama yaitu pada industri and business risk analysis yang berisi mengenai risiko dan tren seperti apa yang dapat mempengaruhi semua perusahaan dalam industri debitur, serta risiko apa yang diatur oleh debitur supaya dapat membayar kembali kreditnya. Selanjutnya pada Financial Statement Analysis Trend, yaitu analisis laporan keuangan yang meliputi manajemen usaha debitur dan tren seperti apa sih sebenarnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk membayar kembali. Lalu analisis and projection, yaitu analisa arus kas dan proyeksi, yang meliputi salah satunya tentang identifikasi risiko mana yang pengaruhnya paling besar dalam kemampuan debitur untuk membayar kembali. Kemudian yang terakhir nih teman-teman, yaitu loan management. Menurut Firdaus dan Arianti 2009, pengawasan terhadap kredit merupakan suatu upaya yang dilakukan bank pada saat kredit tersebut dicairkan sampai saat kredit tersebut dikembalikan. Pengawasan yang tidak terlalu diterapkan oleh perbankan pada dunia tax group terjadi karena sebelumnya riwayat pembayaran kredit tergolong baik. Nah, akibat adanya beberapa ketidaktelitian bank tersebut, sehingga saat terjadinya kasus ini benar-benar di luar dugaan bank. Lalu dalam industri tekstil pun terdapat banyak regulasi, ditambah lagi kondisi tersebut terdapat penurunan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Adanya rangkaian masalah lain juga menimpa perusahaan sebelum peristiwa ini terjadi, serta secara tidak langsung terdapat dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, di mana ini merupakan salah satu resiko industri tekstil. Lalu siapa sih pihak-pihak yang berperan dan terdampak pada kasus ini? Dalam kasus ini terdapat dua pihak yang berperan dalam kasus dunia teks. Yang pertama, lembaga pemeringkat global Standard & Poor's, S&P, dan Fitch Rating. Yang kedua adalah dunia teks group. Lalu, pihak yang terdampak kasus dunia teks ini ada 4. Yang pertama, bank-bank dan lembaga pembiayaan ekspor-impor yang memberikan kredit kepada dunia teks. Lalu, investor obligasi dunia teks, perusahaan tekstil lainnya, dan juga pemasok. Lalu, apakah benar kasus dunia teks group ini memiliki dampak terhadap perbankan, lembaga pembiayaan ekspor-impor, industri, investor, dan perekonomian Indonesia? Yuk cari tahu. Jadi, kasus dunia teks group ini memiliki dampak terhadap perbankan dan lembaga pembiayaan ekspor-impor atau LPI dengan memberikan kontribusi terhadap peningkatan rasio non-performing loan atau NPL, tetapi dampak tersebut tidak signifikan teman-teman dalam mempengaruhi kinerja perbankan dan LPI sendiri. Karena proporsi kredit yang diberikan kepada dunia teks itu tidak melebihi 1% jika dibandingkan dengan total kredit yang mereka berikan. Lalu, apabila dipandang dari segi investor, dampak gagal bayar oleh anak usaha dunia teks yaitu tidak mendapatkan kupon, sehingga akan berpotensi untuk mengalami kerugian selanjutnya. Menurut Direktur Riset Core Indonesia, Peter Abdullah, kasus ini akan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap surat-surat hutang obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta lainnya, khususnya pada industri tekstil. Ketika kasus ini tidak dilakukan penanganan secara serius, maka akan berdampak buruk pada upaya pengembangan pasar keuangan yang ada di Indonesia, serta akan menyulitkan perusahaan-perusahaan swasta dalam mencari alternatif sumber pembiayaan. Jika dilihat dari industri, kasus gagal bayar ini berdampak pada penyaluran kredit perbankan di industri tekstil yang lebih berhati-hati dan waspada. Contohnya pada perusahaan tekstil yang kreditnya akan cair nih. Dengan adanya kasus ini menjadi terlambat atau delay. Bahkan terdapat kredit yang dievaluasi ulang loh teman-teman. Tetapi tidak terdapat pengaruh pada kinerja pemain besar di industri tekstil sendiri seperti Slitek dan Pan Brothers atau industri secara keseluruhan. Meskipun terdapat beberapa perusahaan tekstil kecil yang terdampak akan adanya kasus ini. Dampak terakhir dari kasus ini yaitu datang dari sektor perekonomian Indonesia. Kasus dunia teks merupakan kasus yang terjadi pada entitas bukan pada industri, sehingga pengaruh terhadap perekonomian Indonesia sangatlah kecil. Hal ini dibuktikan pada kuartal 4 2019
Stabilitas sistem keuangan (SKK) di Indonesia masih tergolong kuat. Tidak terdapat pengambilan simpanan yang terburu-buru atau bank run. Tingkat inflasi yang dapat dikendalikan, ekspor meningkat, adanya penguatan nilai tukar rupiah, peningkatan aliran modal asing ke Indonesia, hingga terjaganya pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang gimana nih? Lebih mengerti bukan tentang kasus kegagalan kredit yang dialami oleh Dunia Tax Group? Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.